Halo guys, selamat datang kembali di channel Gasget. Pada video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan di HP ini. Kalau kalian mengikuti perkembangan channel ini pasti sudah tahu tentang HP yang satu ini ya, karena kemarin gue baru saja mereview spek yang ada di dalamnya. Tapi belum membahas secara detail sampai ke kekurangannya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas secara jujur kelebihan dan kekurangannya berdasarkan penggunaan harian yang saya lakukan selama beberapa hari belakangan ini. HP ini sangat menarik untuk dibahas karena harganya yang terus-menerus turun dari waktu ke waktu. Pada saat launching dirilis dengan harga 1,9 jutaan, terus turun ke 1,6 juta, dan sekarang harga barunya bahkan turun lagi jadi cuma 1,2 jutaan aja sudah dapat HP ini. Tentunya jadi HP yang sangat menarik untuk diburu karena fitur dan speknya masih sangat worth it dan mumpuni untuk dipakai di tahun 2024. Langsung saja untuk poin kelebihan yang pertama, yaitu di sektor baterainya yang sangat besar di atas rata-rata. Biasanya untuk HP di bawah 1,5 jutaan baterainya rata-rata ya di angka 5.000 mAh, paling besar ya 6.000 mAh, tapi di HP ini 7.000 mAh. Dengan baterai yang sangat besar tentunya jadi selling point yang sangat menggiurkan. Cocok banget buat yang sering beraktivitas di outdoor seperti ojol dan pekerja lapangan. Selama pemakaian beberapa hari belakangan, baterainya sangat awet untuk penggunaan normal, scrolling sosmed, browsing, dan main game ringan. Cukup 1 kali cas saja 1 hari. Untuk penggunaan barbar juga sangat memuaskan. Sampai puas, pokoknya cocok banget juga untuk kaum rebahan sahabat ponsel. Poin kelebihan yang kedua yaitu layarnya yang lebar dengan IPS LCD 6,82 inch 720 x 1640 pixel, memberikan pengalaman display yang memuaskan dan detail tentunya. Cocok banget buat nonton film atau main game. Buat scrolling sosmed juga mulus, transisi layarnya sudah support 90 Hz untuk refresh rate-nya. Kelebihan yang ketiga yaitu sudah ada fitur NFC-nya. Fitur ini sangat berguna buat yang menggunakan dompet digital karena bisa digunakan untuk men-top up saldo dompet digital dengan kartu yang support NFC. Selain itu juga bisa untuk melakukan pembayaran non-tunai di tempat-tempat yang sudah support NFC. Fitur NFC juga bisa digunakan untuk mengecek saldo kartu e-tol serta mengisi saldo kartu e-tol itu sendiri. Jadi sangat berguna untuk para driver ya teman-teman. Fitur kelebihan yang keempat ada Smart Wake Up atau membangunkan ponsel dengan pintar dan mudah. Di mana fitur ini sangat bermanfaat untuk menjaga tombol power agar tidak terlalu sering ditekan. Jadi umur tombol powernya bisa berumur lebih panjang. Di HP ini ada 3 jenis Smart Wake Up-nya. Yang pertama menggunakan sensor sidik jari, yang kedua tap layar 2 kali untuk membangunkan dan mematikan, yang ketiga dengan cara mengangkat telepon untuk membangunkan dan turunkan telepon untuk mematikan, serta sudah dilengkapi dengan face unlock jadi tidak perlu repot-repot menulis pola untuk membuka kunci. Fitur kelebihan yang kelima sudah menggunakan TTS Dual Speaker Stereo. Untuk hasil suaranya lebih variatif dan realistis karena sumber suaranya berasal dari 2 arah yang berbeda, yaitu arah bawah dan arah atas di dalam earpiece. Tidak terlalu kelihatan tapi speakernya ada di dalam earpiece bersamaan ya teman-teman. Dan juga ada beberapa mode suara yaitu mode pintar, mode musik, mode video,
mode game, dan equalizer yang bisa di-custom sesuka hati. Berikut ini contoh suaranya. Kelebihan yang keenam yaitu sudah bisa untuk meminimize jendela tab aplikasi. Jadi bisa untuk memantau dua aplikasi berjalan sekaligus. Cara mengaksesnya juga cukup mudah dengan menarik layar ke atas dengan 3 jari. Dan jika ingin mengubah jendela menjadi lebih kecil lagi, yaitu menjadi bubble window, geser jendela kecil ke samping, maka akan otomatis menjadi bubble window. Kelebihan yang ketujuh sudah support Smart Panel. Di dalam Smart Panel terdapat beberapa menu yang dapat diakses dengan cepat seperti merekam layar, scan barcode, kunci layar, screenshot, pembersih memori RAM, dan mengatur volume speaker tanpa menekan tombolnya. Cara mengaksesnya juga sangat mudah, tinggal geser samping layar kanan atau kiri, nanti tab Smart Panelnya akan keluar di samping kanan atau kiri. Dan juga bisa ditambahkan beberapa aplikasi favorit agar mudah diakses. Kelebihan yang nomor 8 sudah ada mode gamingnya. Dengan mengaktifkan mode gaming, pengguna jadi bisa meningkatkan pengalaman bermain game yang lebih imersif, serta dilengkapi dengan beberapa pengaturan seperti metode menyembunyikan notifikasi pesan selama bermain game agar pesan tidak mengganggu pada saat permainan berlangsung. Fitur kelebihan yang terakhir yaitu yang ke-9 sudah mendukung fitur asisten video. Fitur ini bisa membuat pengalaman menonton video menjadi lebih menyenangkan dan kaya fitur. Di dalam fitur asisten video terdapat beberapa fitur yaitu screenshot, rekam layar, putar di layar belakang dengan kondisi layar mati, membuka WhatsApp dan Google Chrome tanpa menutup tab video, menolak panggilan dan menyembunyikan pesan, serta mengatur volume tanpa menekan tombol volumenya. Ada tips dari saya agar fitur asisten videonya tidak hilang, yaitu jangan memperbarui sistem Android-nya. Karena menurut pengalaman yang sudah pada pengguna HP seperti ini, jika diupdate sistem Android-nya biasanya fitur asisten videonya akan hilang seperti yang terjadi di video berikut ini. Ketika digeser malah yang muncul fitur Smart Panel, bukan fitur asisten videonya. Tapi kalau kalian sudah terlanjur mengupdate sistemnya, cara memunculkan asisten videonya kembali juga cukup mudah, yaitu dengan cara menutup aplikasi pemutar videonya dan menutup juga tab yang sedang aktif. Lalu buka kembali aplikasi pemutar videonya seperti aplikasi YouTube ya. Biasanya fitur asisten videonya setelah seperti itu kan akan kembali. Tapi itu nanti lama-lama juga akan error lagi ya kan. Karena nanti biasanya error lagi, asisten videonya akan hilang lagi, dan harus dilakukan cara seperti itu untuk memunculkannya. Jadi seperti itu, alangkah baiknya tidak usah diupdate karena memakan banyak data dan waktu dan malah menghilangkan fitur-fitur penting ya teman-teman. Itulah tadi 9 fitur kelebihan yang ada di HP Tecno Pova Neo 2 yang perlu kalian ketahui. Dan sekarang saya akan menyebut poin-poin kekurangan yang ada di HP ini. Kekurangan nomor 1 yang paling terasa di HP ini yaitu HP-nya yang tebal dan berat. Beratnya lumayan 212 gram. Jadi kalau digenggam dalam waktu yang lama cepat terasa capek di tangan dan pegal tentunya. Semua itu karena baterainya yang besar, jadi membutuhkan ukuran HP yang
besar juga. Baterainya 7000 mAh, jadi HP ini kurang cocok buat kaum letoy dan tulang lunak. Kekurangan yang kedua yaitu bodinya mudah kotor. Bodinya yang full glossy dari belakang sampai samping-sampingnya full glowing seperti ini sangat mudah meninggalkan bekas sidik jari dan keringat, serta juga mudah tergores. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan silikon case untuk melindungi bodinya. Kekurangan yang ketiga yaitu chargernya masih tergolong lambat. Walaupun sudah ada tulisan flash chargingnya di boxnya sebesar 18 watt, tapi itu belum bisa untuk mengimbangi baterainya yang besar sebesar 7000 mAh. Untuk pengisiannya dari 0 hingga 100% membutuhkan waktu sekitar 3,5 jam. Jadi masih lumayan lama untuk chargingnya. Kekurangan nomor 4 yaitu speakernya kurang keras. Walaupun sudah dual speaker DTS stereo, tapi menurutku ini suaranya terlalu halus dan kurang power. Untuk bisa mendapatkan performa maksimal dari speakernya itu harus menyeting volume di angka 80%-an baru terasa nendang. Itulah tadi beberapa poin kelebihan dan kekurangan dari HP Tecnopova Neo 2. Kesimpulannya ditemukan 9 kelebihan dan 4 kekurangan. Karena masih banyak poin kelebihannya, jadi HP ini masih sangat worth it untuk digunakan di tahun 2024. Terutama buat yang sering di outdoor, karena ketahanan baterainya yang awet sebesar 7000 mAh. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.